Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline kali ini, edisi spesial debat Pilpres 2024. Masih bersama saya dan Eva Wondo. Kita akan lanjut lagi, kita mau bahas soal energi. Tapi di dalam energi itu pasti banyak sekali ya bahasannya ya Bu Leli ya. Nah Bu Leli, pada saat kita bertanya kepada anak muda itu kalau ngomongin energi itu sukanya bahas apa? Energi terbarukan, subsidi BBM, atau bagian mana yang lebih dipilih sama anak-anak muda? Ya. Pertama, kalau kita lihat dari teori peran terutama ya, setiap pergantian kepemimpinan itu ada 3 hal yang harus dikejar. Yang pertama hope atau harapan, kemudian change, perubahan, dan yang terakhir itu unity atau kesatuan. Nah, 3-tiganya itu dalam semua program harus ada. Jadi jika yang dibicarakan hari ini tadi sudah ya, pembangunan berkelanjutan, desa. Sebenarnya semuanya saling bertaut sih kalau saya lihat ya. Apalagi energi juga pada sumber daya alam, itu terkait juga. Semuanya dikejar karena anak muda itu kan pengennya terutama mereka pencari kerja. Nah, pencari kerja itu terbesar adalah mereka-mereka yang sekarang ini maniaknya kan ingin digeser nih dari PNS kepada mereka yang bisa menciptakan lapangan kerja atau bergabung dengan atau startup dan bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar. Maka yang kita harus bicarakan nanti bukan kita ya, tapi timnya ini, karena kebetulan paslonnya ini hari ini adalah bakal calon wakil presiden. Mereka adalah penopang dari bakal calon presiden. Tentu kebijakannya ditopang oleh mereka bertiga ini. Nah, tentang apakah itu bagian energi yang bisa menyiapkan lapangan kerja terkait dengan sumber daya alam yang banyak, energi yang terbarukan itu misalnya karena kita udah mau habis nih sumber daya alam di bidang energinya, di bidang bahan bakarnya, mereka bisa bekerja di bagian-bagian tertentu. Saya kira semuanya akan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh anak muda. Baik, itu kita muda pokoknya. Itu yang diinginkan oleh anak-anak muda ya. Tetapi kita bahas dulu strateginya, karena yang penting adalah strategi dari masing-masing paslon ya, Prof. Leli. Soal isu subsidi energi ya, subsidi BBM tadi saya paparkan, ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Bisa membahayakan APBN karena data Kemenq subsidi energi 2023 adalah 164,3 triliun rupiah atau 5,26% dari APBN. Kita tanyakan paslon 1 apa strateginya? Kalau kita bicara tentang energi, sebenarnya kita bicara tentang 3 sektor utama ya. Pertama itu adalah sektor transportasi, kedua sektor industri, ketiga sektor perumahan. Nah, ini adalah bagian dari konsumsi energi. Di sisi lain ada satu sistem yang disebut sebagai produksi energi, ya kan? Bauran energi kita itu ya boleh dibilang EBT atau energi baru dan terbarukan relatif naik sedikit, tapi targetnya kan 2025 itu mencapai sekitar 25%. Sekarang kita menuju ke sana. Nah, dalam rangka menuju transisi energi ini kita melihat beberapa kontradiksi yang cukup merugikan masyarakat dan juga pemerintah. Salah satunya itu adalah subsidi mobil listrik. Ya, subsidi mobil listrik diberikan ke mobil pribadi, di mana nilai jual dari mobil ini yang diimpor dari luar itu ditalangin oleh pemerintah sehingga masyarakat diberi insentif untuk membeli. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, khususnya di daerah urban, karena masalah urban itu tidak hanya masalah kemacetan, tetapi juga kurangnya transportasi publik yang memadai. Jadi di dalam visi misi Paslon Amin, salah satu upaya untuk menuju transisi energi adalah mengkonversi transportasi publik ke mobil listrik, tapi kemudian mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Sehingga kemudian penggunaan energi itu jadi lebih efisien. Di sisi lain kita akan mendorong produksi EBT, energi baru dan terbarukan, di mana ada beberapa jenis energi yang menjadi andalan yang akan kita prioritaskan, misalnya geothermal, lalu kemudian surya, dan kemudian hydropower. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh Paslon 01 gagasannya, berarti ya Mas, isinya begitu. Saya mau ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, dari apa yang disampaikan oleh Mas Zulfikar, apakah itu make sense untuk diimplementasikan atau menurut Anda pengamatan sejauh ini bagaimana? Ada 2 hal yang menurut saya menjadi catatan ya. Yang pertama tentu kita lihat dari kacamata anak muda ini terutama ya. Kacamata anak muda ini pemahaman terhadap energinya itu bagaimana ya. Kalau tadi umpamanya fokus ke transportasi publik tentu bagus, tetapi apakah anak muda mau beralih ke transportasi publik? Faktanya di Jakarta berkurang misalnya, kota-kota besar kita berkurang. Ini ada PR berikutnya sebenarnya di luar itu ya. Kalau kita bicara anak muda kan pragmatis, kalau ada mobil atau motor dia pasti akan menggunakan, mau mobilnya listrik atau fosil dia biasanya pilih
nggak jadi masalah misalnya. Jadi ini ada PR berikutnya. Kedua ini isu yang menarik sebenarnya yang baru-baru muncul yaitu rencana pembangunan PLTN nuklir ya sebagai bagian dari energi. Nah ini tentu kita berharap apakah Paslon 1, 2, 3 punya strategi khusus atau tidak ya, karena ini terkait nanti dengan apa, pasti sumber daya alam lingkungan pasti isunya akan bertentangan, ini kontradiksi sekali, kemudian pasti akan muncul konflik agraria ya, karena ini terkait dengan bagaimana dengan masyarakat adat dan sebagainya, dan yang ketiga adalah kepastian mau milih itu atau tidak gitu, karena ini bagian dari pemilihan energi, transisi energi yang dilakukan. Gitu. Soal transisi energi ya, soal EBT tadi juga sempat disinggung oleh Mas Zulfikar. Kita tanyakan ke Mas Billy soal EBT ini, kan realisasi EBT pada 2025 seharusnya 23% ya, tapi saat ini masih 12,8%. Strategi konkretnya akan bagaimana? Salah satu hold up-nya adalah revisi, undang-undang RUU daripada EBT yang masih terkendala. Jadi menjadi prioritas pertama ketika Prabowo Gibran terpilih adalah melakukan akselerasi dari pelaksanaan penyelesaian undang-undang tersebut. Nah, tetapi yang perlu kita catat adalah bahwa EBT ini hanyalah satu form dari berbagai bentuk energi yang lain yang kita sebut dalam strategi ketahanan energi diversifikasi. Banyak sekali sumber-sumber energi Indonesia yang tidak tereksplorasi dan tereksploitasi dengan baik. Contoh, perlu kita catat bahwa geotermal atau sumber panas bumi adalah energi yang cadangannya paling banyak dan paling besar ada di Indonesia, dan ini belum maksimal. Bagaimana rancangan undang-undang baru terbarukan tadi akan memberikan insentifikasi kepada investor untuk masuk mengembangkan sumber energi seperti demikian. Yang kedua, kata kuncinya jangan bosan-bosan dengar ya, hilirisasi yang akan terus dilanjutkan dari Pak Jokowi sampai ke Prabowo dan Gibran. Maksudnya hilirisasi seperti apa sih dalam sektor energi? Contoh clear, saya baru mendampingin presiden, kan saya pernah menjadi staf khusus ya. Jadi saya mendampingi presiden turun ke salah satu provinsi di Indonesia Timur, di Papua. Presiden melakukan peresmian produksi gas terbesar di Indonesia, ya, dan gas tersebut langsung diarahkan kepada groundbreaking pembangunan pabrik pupuk tepat di sebelahnya. Dan sebagian besar dari produksi gas tersebut akan dipakai untuk pangsa pasar nasional yang disebut dengan domestic market obligation atau kewajiban pasar domestik, di mana suplai gas tersebut akan menerangi Indonesia Timur. Ini contoh konkret yang akan menimbulkan ketahanan energi dan mengurangi secara step by step subsidi energi karena kita harus mengimpor BBM tadi. Jadi gagasan yang disampaikan Mas Billy adalah soal diversifikasi energi. Menurut Mas Hotasi yang dari tadi sudah melirik-lirik, apakah Anda setuju atau ada catatan yang harus dievaluasi? Koreksi ya, kalau gas itu bukan EBT kan ya. Tapi tidak, industrialisasi supaya harga. Saya nggak bilang ini, saya bukan dari gas. Saya nggak bilang gas bagian dari EBT. Harus Mas Billy sebentar. Mas Billy sebentar. Bukan EBT. Jadi itu dua topik yang berbeda. Mas Billy sebentar. Saya mau tanya ke Mas Hotasi. Saya mau tanya ke Mas Hotasi. Jadi nanti saya seolah-olah nggak paham energi. Menurut Mas Hotasi, apakah ada yang perlu dievaluasi dari hal itu? Transportasi massal dengan basis EBT itu harus dipercepat dan diutamakan. Listrik, ya, LRT itu harus, dan itu harus dikerjakan dengan komprehensif dan bersama-sama. Begini, saya pribadi ya punya pengalaman di infrastruktur. Investor itu banyak pertanyaan mengenai investasi ini. Soal apa? Kepastian hukum, kepastian dalam proses. Berubah-berubah yang ada, dan di antara kementerian tidak ada koordinasi untuk investasi ini. Karena kan kita bisa tidak harapkan LRT ini dibangun oleh pemerintah saja. Swasta banyak yang punya appetite. Nah, itu akan mengurangi emisi, akan mengurangi subsidi transportasi massal. Nah, yang kedua, untuk EBT ya, bicara EBT ya. Geothermal. Geothermal ini udah puluhan tahun. Kita tahu Indonesia kaya akan geothermal. Kenapa yang terrealisasi rendah? Ya, memang biaya eksplorasi mahal. Tapi juga kembali ini masalah hukum. Saya nggak sebut proyeknya ya. Ada proyek geothermal yang bertahun-tahun kena masalah hukum. Ketidakpastian bagi investor. Geothermal. Terus Indonesia sebenarnya untuk solar dan angin kurang baik karena kita tropis. Angin kurang. Angin itu harusnya di subtropis. Matahari pun capacity factor-nya rendah untuk PLTS. Indonesia punya potensi besar selain geothermal adalah apa? Laut. Karena negara yang paling banyak punya selat. Jadi kita akan ikut, dan ini ya dalam program Ganjar Mahfud ada 8. Nomor 1 investasi manusia, yang kedua riset inovasi. Riset inovasi kita ingin ikut
bersama dalam proses teknologi baru ini. Baik. Oke, soal inovasi tadi ya, tetapi saya menarik juga soal Itu akan hilirisasi. murah, Kita bahas soal hilirisasi ya, Mas Nirwono. Ya. Ada noda hitam di hilirisasi, salah satunya adalah kecelakaan di Pabrik smelter nikel. ya, yang beberapa kali terjadi berulang. Nah, apakah ini akan menghambat kemudian hilirisasi dengan adanya kecelakaan-kecelakaan seperti Betul. Jadi ini menjadi pembelajaran terutama ya, terutama bagaimana hilirisasi tadi juga harus dilakukan secara hati-hati. Evaluasi jelas perlu menurut saya dilakukan. Tapi dalam konteks lebih luas tentunya pengembangan energi terbarukan sudah tidak bisa ditolak ya. Jadi fokusnya ke arah sana. Nah, industri hilirisasi salah satu pendukung utamanya adalah pengembangan produk-produk di dalam negeri ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi catatan kami adalah bagaimana program hilirisasi tadi itu dapat dikembangkan lebih bertanggung jawab ya. Ini penting karena apapun barangnya ya pada akhirnya kan tanggung jawab itu ada di pemerintah ya. Yang ngawasin pemerintah, yang akan menjamin juga pemerintah. Di sini kita berharap teman-teman dari Paslon 1, 2, 3 menunjukkan komitmen itu ke depannya seperti Oke, apa. harapan dari Mas Nirwono adalah 1, 2, 3 menunjukkan komitmen ke depannya untuk hilirisasi seperti apa. Kalau pasangan Amin, stance-nya bagaimana? Oke, cuma sedikit koreksi tadi ke Pak Yoga ya, bahwa ada tren menaik di kalangan anak muda untuk menggunakan transportasi publik, Pak. Dan itu itu faktanya di Jakarta gitu. Nah, kembali ke hilirisasi. Sebenarnya hilirisasi kan bukan isu transisi energi, ini isu industrialisasi ya kan. Tetapi kalau kita lihat memang hilirisasi ini, tujuannya oke lah, meningkatkan nilai tambah. Tetapi kemudian tata kelolanya itu benar-benar berantakan. Karena kemudian kalau kita lihat, ya nilai tambah yang diserap sebenarnya itu tidak masuk ke perusahaan-perusahaan lokal, tetapi perusahaan-perusahaan yang datang ke sini membawa smelter yang meledak di mana-mana, ya kan, lalu kemudian nilai tambahnya dibawa ke mereka gitu. Ya mungkin ada nilai pajak, tapi sebenarnya kan mereka menikmati tax holiday. Jadi basically nilai tambah yang kita terima itu tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, hilirisasi itu menghasilkan dampak lingkungan yang sangat besar. Limbah dari hilirisasi itu dibuang ke laut begitu saja gitu. Sampai sekarang tidak ada penanganan yang serius mengenai ini gitu. Jadi hilirisasi ini perlu dirombak, perlu ditata ulang gitu agar supaya manfaatnya itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan transisi energi, kalau kita lihat yang namanya EBT, energi baru dan terbarukan, itu lebih besar komponen sosialnya daripada komponen teknologinya. Salah satu misalnya geotermal. Salah satu kendala kenapa geotermal sulit untuk diimplementasikan itu karena terjadinya konflik sosial di tempat-tempat di mana geotermal dieksplorasi, dan di situ dibutuhkan leadership yang peduli terhadap kepentingan sosial. Oke, ini isu yang berbeda ya. Kita bahas hilirisasi kemudian dulu ya. hilirisasi ya. Kita bahas soal hilirisasi. Tadi ada kritik juga dari Paslon 1 soal tata kelola hilirisasi yang berantakan. Nah, bagaimana nih menjawabnya Mas Billy? Karena hilirisasi, fokusnya soal hilirisasi padahal di hulunya masih ada masalah. Nah, mungkin harus diklarifikasi dulu oleh 01 kalau sebut hilirisasi merusak lingkungan, di mana, berapa banyak, siapa yang membuang ke laut, berapa banyak yang dibuang ke laut. Jangan memberikan pesan-pesan yang menyesatkan masyarakat, akhirnya mereka anxious gitu. Jadi harus clear ya. Nah, terus yang kedua disampaikan hilirisasi nggak ada hubungannya dengan sektor energi. Tadi saya sampaikan contoh hilirisasi itu adalah spesifik energi gas, bukan EBT, gas. Gas yang tadi saya sampaikan itu untuk memproduksi listrik yang akan menggenerasi listrik untuk Indonesia Timur. Itu real di sebuah proyek sebesar $4,5 juta. Di proyek tersebut juga ada aspek sosial yang terjalin ya. Ada 13.000 tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut, di mana 70%-nya adalah masyarakat lokal Indonesia, dan bukan hanya Indonesia, mereka berasal dari 62 kampung suku-suku asli Papua di sekitar wilayah proyek tersebut. Silakan dicek. Itu contoh hilirisasi memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi yang luar biasa bergulir. Apalagi nanti kalau sebagian untuk pupuknya dipakai untuk mensuplai petani. Ya, itu yang disebut hilirisasi. Ada aspek ekonomi, ada aspek sosial. Jadi walaupun energi, tapi dia memberikan dampak berganda ke semua aspek, termasuk di dalamnya penyediaan listrik. Kami mengakui bahwa harus ada perbaikan-perbaikan tentunya. Makanya narasi, bukan perubahan, narasi kami Prabowo Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Karena perbaikan adalah punya 03. Penyempurnaan, bukan penyempurnaan ya. Oke. Silakan. Karena kata Anda yang the backbone Mas sempurna. Sotasi silakan. Oke. Silakan Pak Sotasi. Apa yang sekarang terjadi itu hilirisasi di kita di nikel itu baru tahap yang sangat awal, namanya smelterisasi. Kalau kita buat rendang, maaf ya, ini baru nyuci dagingnya nih, belum naruh bumbunya belum. Betul. Yang tidak ada di kita adalah pohon industri.
ini dari nikel sampai baterai, Iya. itu jalurnya panjang, mencapai katoda panjang. Kita tuh tidak membagi segmen-segmen dan mengatakan, oke, ini diproteksi ya, tapi 2 tahun. Habis itu tahap berikut. Yang terjadi sekarang, investasi yang masuk di hilirisasi, katakan nikel, rame-rame bangun smelter semua. Apa tujuannya? Nah, saya tanya sekarang, siapakah negara yang punya deposit nikel terbesar dunia? Siapa yang mau jawab? Cina. Indonesia. Cina. Cina. Oke. China tahan. Dia tahan dan dia ingin sebanyak mungkin, sepercepat mungkin di proses pertama. Sehingga sekarang challenge-nya bagi kita, oke, ini smelter nih jangan terlalu banyak. Cepet ke hilirnya. Sekarang cepet. Setelah ini, setelah nickel matte atau setelah ferronikel itu apa? Baru kita kelihatan. Dan harus ada industrinya. Oke, itu di Morowali. Nanti sampai di Batang membuat baterainya itu kan masih panjang. Itu harus ada jelas plan-nya. Ya, kita hargai ya bahwa inisiatif yang ada yang pemerintah sekarang dan kita dukung kan, bagian daripada itu bagus sekali. Ganjar akan membuat lebih baik lagi Dan diperbaiki, rencananya ya. dan perbaikannya. Terima kasih. Bapak Len, saya ada tambah dikit nih. Oke, singkat Tadi kan saja ya, katanya Prof. berdasarkan data itu ada peningkatan keinginan anak muda untuk beralih ke transportasi publik. Tapi ingat, negara kita ini yang kota besar itu hanya berapa? Di desa-desa, transportasi publik itu tidak terlalu diinginkan. Mereka beralih ke motor. Mungkin nanti tim debat juga perlu mempertimbangkan apa sih solusinya bagi pemilih muda yang 50% lebih, 56% itu. Karena mereka tidak terlalu kecuali di perkotaan pada transportasi Baik, publik. baik, masih ada beberapa isu lagi yang menarik dinantikan oleh publik. Salah satunya adalah impor pangan plus ternyata juga perubahan iklim ya, membuat anak muda tertarik. Kita akan Apalagi bahas anak-anak lagi. di Jakarta ya Eva ya. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.